Saya pernah berpikir bahwa hidup ini aman, terkendali, seperti jalanan Jakarta yang ramai tapi teratur di pagi hari. Saya, Ardi, seorang karyawan bank biasa di tengah hiruk-pikuk ibu kota, menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, bangun pagi, mandi, sarapan nasi goreng di warung dekat kos, lalu naik kereta komuter ke kantor. Saya punya pacar wanita, Rina, yang sudah 2 tahun menemani, keluarga yang mengharapkan saya menikah secepatnya, dan teman-teman yang menganggap saya pria normal. Tapi semuanya berubah karena satu panggilan tengah malam itu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, petir menyambar-nyambar seperti amarah langit. Saya terbangun karena ponsel berdering keras, nomor tak dikenal. Biasanya saya abaikan, tapi entah kenapa jantung saya berdegup kencang. Saya angkat. Suara di ujung sana rendah, berat, seperti bisikan yang menyimpan rahasia besar. Ardi. Ini Rea. Kita pernah ketemu di kai itu, ingat? Saya membekuk. Rea. Ya Tuhan, Rea yang itu. Pria misterius yang saya temui secara tak sengaja di sebuah kai kecil di Kemang saat saya sedang sendirian menunggu Rina yang terlambat. Kami hanya ngobrol sebentar, tentang cuaca, tentang lalu lintas Jakarta yang gila, tapi tapannya. Tatapan itu membuat saya gelisah selama berminggu-minggu. Kenapa dia menelepon tengah malam? Ada masalah, katanya, suaranya gemetar. Saya butuh bantuanmu. Ini berbahaya, tapi saya percaya kamu. Hati saya berperang hebat. Bagian dari diri saya berteriak untuk matikan telepon, lupakan saja. Saya bukan tipe yang suka petualangan, apalagi yang berbahaya. Tapi bagian lain yang selama ini saya kubur dalam-dalam berbisik, pergi. Temui dia. Saya tahu saat itu juga bahwa perasaan aneh yang muncul saat bertemu Rea bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu lebih dalam, lebih gelap, sesuatu yang masyarakat kita anggap dosa besar. Saya setuju bertemu. Di sebuah motel murah di pinggiran Jakarta, jauh dari mata orang. Saat saya tiba, hujan masih deras. Rea membuka pintu, wajahnya pucat, ada memar di pipinya. Ma menyeretmu ke sini, katanya sambil menutup pintu. Dia cerita semuanya, dia terlibat dalam utang judi online, dikejar preman yang kejam. Dia butuh uang cepat, dan entah kenapa memilih saya untuk meminjam. Tapi saat dia bicara, mata kami bertemu lama, dan saya merasakan getar itu lagi. Mengapa saya peduli padanya? Mengapa hati saya sakit melihat memarnya? Malam itu, kami bicara panjang. Dia cerita tentang hidupnya, tentang tekanan keluarga di kampung Jawa yang mengharapkan dia menikah dengan perempuan, tentang rahasia yang dia simpan sejak remaja. Saya diam saja, tapi dalam hati, saya mirror dirinya. Saya juga menyimpan rahasia yang sama. Perasaan terhadap pria yang tak pernah saya akui. Saat dia pegang tangan saya untuk berterima kasih, dunia seolah berhenti. Hangat, listrik, bahaya. Saya tarik tangan tapi terlambat. Benih itu sudah tertanam. Keesokan harinya, saya pinjamkan uang dari tabungan saya. Rina curiga, tapi saya bohong. Rea janji bayar kembali, tapi yang lebih penting, dia mulai sering hubungi saya. Pesan singkat, panggilan malam. Kami bertemu diam-diam di tempat-tempat tersembunyi Jakarta. Awalnya hanya untuk urusan utang, tapi lama-lama jadi obrolan hati ke hati. Dia cerita mimpi-mimpinya, saya cerita frustrasi kerja. Tapi selalu ada ketegangan itu, tarik ulur yang tak terucap. Saya mulai gelisah. Setiap kali ponsel berbunyi malam hari, jantung saya berdegup harap itu dia. Tapi saya takut. Di Indonesia ini, cinta seperti ini bisa hancurkan segalanya, keluarga, pekerjaan, nama baik. Saya pernah baca berita tentang pria yang dipukuli karena ketahuan atau diusir keluarga. Mengapa saya biarkan diri terjerat? Tapi setiap kali lihat Rea, dengan senyum tipisnya yang penuh luka, saya lemah. Dia seperti cermin rahasia saya sendiri.
Suatu malam saat kami nongkrong di warung kopi kecil, dia bilang, "Ardi, kamu tahu kan kenapa aku telepon kamu malam itu? Bukan hanya karena uang." Saya diam tapi hati berteriak. Ya, saya tahu. Tapi saya belum siap akui. Permainan berbahaya ini baru mulai dan saya sudah terlalu dalam untuk mundur. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang manis. Saya mulai bohong lebih sering pada Rina, pada teman, pada diri sendiri. Rea semakin sering hubungi dan kami bertemu lebih intim meski hanya duduk berdua di mobilnya, mengendarai malam Jakarta yang ramai lampu neon. Dia cerita lebih dalam tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah jatuh cinta pada teman sekolah di Surabaya, tapi dipaksa lupakan karena keluarga konservatif. "Di sini kita seperti hantu," katanya suatu kali, matanya redup. "Hidup tapi tak boleh ada." Saya mengerti perasaan itu terlalu baik. Dalam hati, saya perang terus. Bagian saya yang waras berteriak, "Berhenti, Ardi. Kamu punya hidup normal, jangan rusak." Tapi setiap kali Rea pandang saya dengan mata penuh harap itu, saya luluh. Kami mulai sentuh lebih, pegang tangan saat tak ada orang, peluk singkat saat berpisah. Rasanya seperti api yang membakar dari dalam, hangat tapi menyakitkan. Utangnya mulai lunas, tapi pertemuan kami tak berhenti. Malah semakin sering. Suatu malam, preman yang mengejar Rea muncul lagi. Mereka telepon ancam, minta lebih banyak uang. Rea panik, telepon saya tengah malam lagi. "Ardi, tolong. Saya takut." Saya langsung datang bawa uang sisa tabungan. Saat kami lari dari mereka di gang sempit Jakarta Selatan, tangan kami genggam erat. Adrenalin campur perasaan aneh, bahaya ini membuat kami lebih dekat. Setelah kejadian itu, Rea bilang, "Kamu penyelamatku." Kami duduk di taman kecil, malam sunyi. Dia dekatkan wajah, dan untuk pertama kali, bibir kami hampir bersentuh. Tapi saya mundur. "Rea, ini salah. Kita. Di Indonesia ini." Dia diam, tapi matanya penuh luka. "Salah. Tapi hati ini bilang benar." Konflik dalam diri saya semakin ganas. Saya mulai mimpi buruk, keluarga tahu, Rina tinggalkan, teman ejek. Tapi siang hari, saya rindu Rea. Pesan darinya seperti oksigen. Kami mulai bicara tentang perasaan. "Ardi, aku suka kamu sejak pertama ketemu," katanya suatu hari. Saya diam lama, lalu akui pelan, "Aku juga." Kata itu seperti bebas sekaligus beban. Tapi bahaya semakin nyata. Preman itu tak berhenti. Mereka kirim oto kami berdua, ancam sebarkan jika tak bayar lebih. Rea bilang itu permainan mereka, tarik kami ke jerat lebih dalam. Saya takut, tapi juga marah. Kenapa hidup harus serumit ini? Cinta biasa saja susah, apalagi ini. Rina mulai curiga betul. Dia tanya kenapa saya sering keluar malam, kenapa tabungan habis. Saya bohong lagi, bilang investasi gagal. Hati saya sakit bohong pada dia yang tak salah apa-apa. Tapi pada Rea, saya tak bisa bohong. Kami semakin dalam, peluk lebih lama, cium pipi saat berpisah. Rasanya manis, tapi selalu diikuti rasa bersalah. Suatu malam saat hujan lagi, Rea bilang, "Ardi, ayo kita kabur. Ke Bali atau mana, mulai baru." Impian itu indah, tapi realita pahit. Keluarga kita. Masyarakat, tanya saya. Dia diam, kami tahu, di negeri ini, cinta kami seperti bom waktu. Tapi perasaan semakin kuat. Setiap panggilan malam darinya seperti panggilan jiwa. Saya tahu, saya jatuh cinta. Tapi cinta ini bawa permainan berbahaya yang semakin mengancam. Cinta ini mulai mekar, tapi durinya semakin tajam. Rea dan saya semakin tak terpisahkan, meski selalu sembunyi. Kami punya tempat rahasia, sebuah kosong di pinggir Jakarta, di mana kami bisa bicara bebas, pegang tangan tanpa takut. Di sana, Rea cerita mimpi masa kecilnya,
saya cerita tekanan ayah yang ingin saya cepat nikah. Kami saling mengerti luka satu sama lain, seperti dua jiwa yang lama hilang akhirnya bertemu. Tapi preman itu semakin ganas. Mereka tahu tentang kami, ancam sebarkan foto ke keluarga, ke kantor. Bayar atau semua tahu kalian homo, kata mereka lewat telepon. Kata itu seperti pisau. Di Indonesia, label itu bisa hancurkan hidup. Rea panik, saya juga. Kami pinjam uang lagi dari teman Rea yang juga sama. Tapi itu buat kami masuk lingkaran lebih gelap. Teman Rea ajak bergabung komunitas tersembunyi, tapi penuh risiko. Saya mulai berubah. Kerja tak fokus, sering melamun, ingat Rea. Rina akhirnya konfrontasi. Ardi, kamu selingkuh ya? Tanya dia menangis. Saya diam, hati hancur. Saya putuskan dia, bilang tak siap nikah. Dia pergi marah, tapi saya lega sekaligus sedih. Bebas untuk Rea, tapi kehilangan hidup normal. Rea semakin bergantung pada saya. Dia bilang, kamu satu-satunya yang paham aku. Kami mulai lebih intim, peluk lama, cium lembut di dahi. Rasanya seperti surga di tengah neraka. Tapi dalam hati, saya takut. Mengapa cinta harus bayar mahal begini? Puncak konflik datang saat preman serang Rea. Mereka pukuli dia di jalan karena utang tak lunas. Saya datang terlambat, lihat dia berdarah. Saya bawa ke rumah sakit, tangan gemetar. Di sana sambil pegang tangannya, saya nangis. Rea, aku tak bisa tanpa kamu. Dia senyum lemah, aku juga. Tapi itu buat keluarga Rea curiga. Adiknya telepon, tanya kenapa saya yang urus. Rea bohong, bilang teman kerja. Tapi rahasia mulai bocor. Saya mulai dapat pesan ancam anonim. Bahaya ini bukan hanya uang lagi, tapi identitas kami. Kami putuskan lawan. Rea hubungi polisi diam-diam, tapi takut karena status kami. Kami semakin dekat dalam ketakutan. Malam-malam kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke luar negeri atau tetap bertahan sembunyi. Tapi cinta kami semakin dalam, seperti bunga mekar di tanah tandus. Saya sadar, Rea bukan hanya kekasih, tapi bagian dari jiwa saya. Tapi apakah cinta ini bertahan di tengah badai? Badai semakin kencang. Foto kami tersebar di grup teman Rea, meski buram. Rumor mulai, Rea punya pacar pria. Keluarganya dari kampung datang, paksa dia pulang, cari pengobatan. Rea tolak, tapi hatinya remuk. Ardi, aku takut kehilangan kamu, katanya sambil menangis di pelukan saya. Saya juga dapat tekanan. Kantor dengar rumor dari mana, atasan panggil, tanya masalah pribadi. Saya bohong, tapi gelisah. Keluarga saya telepon, ibu bilang dengar kabar buruk dari teman jauh. Saya diam, hati seperti diremas. Tapi di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Kami janji saling jaga. Rea bilang, apapun terjadi, aku pilih kamu. Kata itu buat saya berani. Kami mulai rencana kabur, kumpul uang diam-diam. Tapi pengkhianatan datang dari teman Rea yang kami pinjam uang. Dia iri, sebarkan foto jelas ke media sosial anonim. Besoknya, viral kecil di komunitas. Nama kami tak disebut, tapi cukup buat keluarga tahu. Ayah Rea marah besar, usir dia dari keluarga. Rea pindah ke kos saya sementara. Kami hidup bersama diam-diam, seperti suami istri tersembunyi. Masak bareng, tidur pelukan, bicara mimpi. Rasanya bahagia, tapi selalu diikuti takut. Saya putuskan cerita pada saudara saya yang paling dekat. Dia kaget, tapi akhirnya paham. Ardi, hati-hati ya. Di sini susah. Dukungan kecil itu seperti cahaya. Preman tertangkap polisi berkat laporan anonim. Utang selesai, tapi luka tetap. Rea trauma, sering mimpi buruk. Saya peluk dia malam-malam, bisik aku di sini. Cinta kami mekar penuh sekarang. Tak ada lagi ragu.
Kami cium bibir pertama kali di balkon kos, lihat bintang Jakarta. Manis, penuh harap. Tapi masyarakat tak mudah. Kami dapat ejekan di jalan, pandang aneh. Tapi kami kuat bareng. Hidup bersama Rea seperti mimpi yang rapuh. Kami bahagia di dunia kecil kami, tapi luar sana ganas. Keluarga saya akhirnya tahu lewat rumor. Ibu nangis telepon, Ardi, ini dosa. Pulang, kita obati. Saya tolak pelan, Bu, ini aku yang sejati. Hubungan retak, tapi saya tak menyesal. Rea juga berjuang. Dia cari kerja baru, tapi sulit karena rumor. Kami hemat, tapi cinta buat kami bertahan. Malam-malam kami bicara dalam tentang penerimaan diri. Di Indonesia, kita minoritas, kata Rea. Tapi cinta kita nyata. Konflik baru muncul saat Rina hubungi lagi. Dia tahu semuanya, marah, bilang kamu bohongi aku bertahun-tahun. Saya minta maaf, tapi dia ancam cerita ke semua orang. Saya takut, tapi Rea pegang tangan saya, kita hadapi bareng. Kami gabung komunitas tersembunyi di Jakarta. Di sana, kami temui orang-orang seperti kami, cerita duka dan bahagia. Rasanya tak sendirian lagi. Ada yang bilang, cinta kalian indah, jangan lepaskan. Tapi pengkhianatan besar datang. Teman komunitas yang iri pada kebahagiaan kami, sebarkan cerita kami ke media kecil. Besoknya, artikel online, 2 pria terlibat cinta terlarang di Jakarta. Oto buram tapi cukup buat heboh kecil. Keluarga Rea datang lagi, paksa bawa dia pulang untuk druyah. Kami lari sembunyi di rumah teman komunitas. Di sana, ketakutan campur cinta semakin dalam. Rea bilang, Ardi, kalau harus mati bareng, aku rela. Saya nangis, peluk dia erat. Kami putuskan lawan. Hubungi aktis, cari perlindungan. Proses panjang, tapi kami kuat. Dalam pelarian itu, cinta kami seperti api yang tak padam. Setiap sentuh, setiap pandang penuh makna. Saya sadar, Rea adalah belahan jiwa saya. Tapi apakah kami selamat dari badai ini? Akhirnya, badai reda pelan. Artikel itu tak viral besar, berkat bantuan komunitas yang hapus dan laporkan. Polisi tak campur karena tak ada pidana. Keluarga kami diam sementara, meski hubungan dingin. Rea dan saya pindah ke kota kecil di luar Jakarta, mulai hidup baru. Kerja sederhana, tapi bebas. Kami tak perlu sembunyi total lagi, meski hati-hati. Keluarga pelan-pelan paham. Ibu saya datang suatu hari, lihat kami bahagia, akhirnya peluk saya sambil nangis. Yang penting kamu bahagia, nak. Ayah Rea juga, meski butuh waktu lebih lama. Kami belajar, cinta sejati butuh perjuangan. Di negeri yang masih keras ini, kami jadi contoh diam bahwa cinta tak kenal jenis. Panggilan tengah malam itu, yang awalnya bahaya, jadi awal cinta abadi. Rea pegang tangan saya setiap hari, bilang terima kasih tak tinggalkan aku. Kami hidup sederhana, tapi penuh. Cinta mekar indah, meski dari tanah berbatu. Personil, karena kami saling jaga, saling makan, saling terima apa adanya. Di Indonesia ini mungkin tak mudah, tapi cinta kami bukti bahwa hati manusia bisa menang atas prasangka. Kami bahagia akhirnya.